Malam ke-21 Ramadan, tepat sebelum sahur, seorang pria bernama Asep Rahmat Hidayat berdiri sendirian di tengah jembatan Cirahong. Ia datang bukan untuk beribadah, bukan untuk i'tikaf. Ia datang untuk menantang sesuatu yang tidak terlihat. Ia percaya tidak ada hantu. Ia percaya semua bisa dijelaskan dengan logika. Dan ia yakin malam itu ia akan pulang membawa bukti bahwa mitos hanyalah cerita orang takut. Tapi pukul 02.58 waktu Indonesia Barat, kameranya merekam sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Sesuatu yang berdiri menggunakan wajahnya. Dan sejak malam itu, setiap menjelang sahur, ada sosok pria basah berdiri di tengah jembatan, menunggu orang yang cukup berani untuk memanggilnya lagi. Asep Rahmat Hidayat selalu percaya bahwa rasa takut itu bisa dikalahkan dengan logika. Di usianya yang menginjak 29 tahun, pria asal Ciamis itu bukan tipe yang mudah terpengaruh cerita mistis. Tubuhnya tinggi kurus, gerakannya tenang, dan sorot matanya tajam seperti orang yang selalu memikirkan sesuatu lebih dalam dari orang lain. Ia dikenal keras kepala. Sekali punya tujuan, sulit dihentikan. Ambisinya sederhana, tapi menggerogoti. Ia ingin diakui. Ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar anak nongkrong yang sok berani. Kanal YouTube kecilnya harus naik. Harus. Dan Ramadan tahun ini, ia memilih cara yang menurutnya cerdas. Membuat dokumenter pembuktian mitos di jembatan Cirahong menjelang sahur. Katanya, jam 2-3 dini hari adalah waktu paling ramai. Asep justru ingin membuktikan sebaliknya. Jam 02.11 waktu Indonesia Barat. Udara Ramadan dini hari terasa lembab dan dingin. Jalan menuju jembatan kosong. Lampu motornya memotong gelap seperti pisau tipis. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar. Siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Rangka baja jembatan menjulang hitam di depan sana. Ia mematikan mesin. Sunyi. Suara sungai Citandui mengalir jauh di bawah. Asep menarik napas panjang. Tidak ada rasa takut, hanya adrenalin dan gengsi. Ia menyalakan kamera. Assalamualaikum, malam ke-17 Ramadan. Kita cek, apakah benar ada penampakan di sini atau cuma sugesti warga. Langkahnya mantap menyusuri bagian bawah jembatan. Besi-besi tua mengeluarkan bunyi lirih saat diinjak. Tiba-tiba, dari atas terdengar suara gesekan panjang. Krek. Ia berhenti, mendongak ke rel kereta di atas. Kontraksi besi, gumamnya cepat. Rasional, selalu rasional. Angin mendadak berhenti, benar-benar berhenti. Di ujung jembatan yang gelap, terlihat sesuatu berdiri. Putih, diam. Asep memicingkan mata. Kain, katanya pelan. Pasti kain. Ia melangkah mendekat. Sosok itu bergerak. Bukan tertiup angin, tapi seperti melangkah. Lampu kamera berkedip. Gambar glitch sepersekian detik. Saat cahaya stabil kembali, kosong. Tidak ada apa-apa. Asep menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi gengsi menahan rasa takutnya. Lalu dari belakangnya. Sep. Suara perempuan. Pelan, basah, tubuhnya membeku. Suara itu bukan dari depan, bukan dari atas, tapi dari bawah, dari arah sungai. Perlahan ia mengarahkan kamera ke pagar, menyorot ke permukaan air yang hitam. Awalnya tenang, lalu muncul gelembung. 1, 2, 3. Dan sesuatu seperti tangan pucak menyembul dari air, sebelum tenggelam lagi. Asep mundur. Tiba-tiba azan subuh terdengar dari kejauhan. Semua kembali normal. Angin berhembus lagi. Sungai mengalir biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Asep berdiri terpaku. Kurang tidur, katanya pada diri sendiri. Ia mematikan kamera. Tanpa ia sadari, sebelum layar benar-benar mati, di pantulan gelap terlihat sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Dan ia tersenyum.
Siang harinya setelah tidur singkat, Asep membuka laptop. Sebagai orang yang logis, ia ingin membuktikan bahwa semalam hanyalah efek kurang istirahat saat puasa. Video diputar. Di bagian sosok putih di ujung jembatan, kosong. Ia tersenyum puas. Lihat kan, sugesti. Namun saat ia memperbesar audio, terdengar jelas. Jangan pulang. Asep membeku. Ia memutar ulang. Suara itu ada, jelas, bukan angin. Bagian akhir video diputar. Saat azan subuh berkumandang, frame terakhir memperlihatkan bayangan putih berdiri sangat dekat di belakangnya. Wajahnya pucat kebiruan, matanya cekung, bibirnya bergerak mengikuti lafaz azan. Tapi terbalik. Asep menjatuhkan mouse. Kamar terasa dingin, padahal matahari siang menyengat. Tiba-tiba video yang sedang di-pause bergerak sendiri. Zoom perlahan ke wajah sosok itu. Semakin dekat, hingga memenuhi layar. Dan mata kosong itu berkedip. Lampu kamar padam, layar laptop mati, gelap. Dari belakang kursinya terdengar bisikan. Balik lagi nanti malam. Asep menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun sajadah di pojok kamar basah, seperti baru diangkat dari sungai. Dan bau air sungai memenuhi ruang. Malam ke-21 Ramadan. Orang-orang di kampung Asep bersiap iktikaf. Masjid lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu menyala terang. Suara tadarus menggema lembut dari pengeras suara. Tapi Asep justru bersiap pergi lagi. Sejak kejadian 2 malam lalu, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah pucat itu. Setiap kali mendengar azan, ada gema lirih yang seperti memantulkannya secara terbalik di dalam kepalanya. Sebagai orang yang logis, ia mencoba menjelaskan semuanya. Kurang tidur, efek puasa, sugesti karena terlalu fokus pada mitos. Namun satu hal mengganggunya. Sajadah di kamarnya masih lembab sampai sore tadi dan berbau sungai. Ambisinya kini bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap. Bukan lagi sekedar ingin terkenal. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak kalah. Tidak kalah oleh rasa takut, tidak kalah oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau memang ada, kenapa cuma ganggu, gumamnya. Kalau berani, tampakkan jelas. Kalimat itu ia ucapkan setengah menantang. Dan mungkin itu kesalahan terbesarnya. Jam 01.47 waktu Indonesia Barat. Jembatan itu kembali berdiri seperti tulang rusuk raksasa di tengah gelap. Jembatan Cirahong tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Asep tidak lagi banyak bicara ke kamera. Ia langsung berjalan ke tengah. Angin malam terasa lebih dingin dari biasa. Tiba-tiba, dari arah masjid yang jauh terdengar lantunan ayat suci. Merdu, tenang. Namun ketika sampai di tengah jembatan, suara itu terdengar terdistorsi, seperti kaset rusak. Pelan-pelan berubah nada. Huruf-hurufnya terdengar terbalik. Asep berhenti. Dadanya mulai sesak. Di bawah, air sungai tidak mengalir. Diam. Seperti kaca hitam. Lalu dari permukaan itu muncul bayangan. Bukan satu, banyak. Wajah-wajah pucat menghadap ke atas. Matanya terbuka. Mulutnya komat kamit tanpa suara. Asep mundur. Rel di atas jembatan tiba-tiba bergetar keras. Padahal tidak ada jadwal kereta. Getarannya semakin kuat. Besi berderit panjang. Krek. Dan dari ujung jembatan yang gelap, sosok perempuan itu muncul lagi. Kini lebih jelas. Gaun putihnya basah, rambutnya menempel di wajah pucatnya. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang perlahan mendekat. Setiap kali ia bergerak, suara air menetes terdengar di besi jembatan. Tik, tik, tik. Asep ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Suara perempuan itu kini terdengar jelas di telinganya. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Kamu yang panggil. Napas Asep memburu. Astaghfirullah. Seketika sosok itu berhenti. Wajahnya berubah. Matanya yang kosong kini menatap tajam. Air sungai di bawah mulai beriak keras. Wajah-wajah tadi naik perlahan ke permukaan. Tubuh mereka muncul setengah. Tangan-tangan pucat meraih ke atas seperti ingin memanjat jembatan. Sosok perempuan itu kini tepat 1 meter di depan Asep. Bau sungai busuk menyengat.
ikut. Tangannya yang dingin terulur. Lampu kamera mati total. Gelap. Dalam gelap itu, Asep merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kaki. Basah, dingin, menarik. Ia terjatuh. Tubuhnya terserak mendekati pagar jembatan. Dari kejauhan, suara tadarus kembali terdengar normal. Tenang, damai. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tengah jembatan. Asep mencengkeram besi pagar sekuat tenaga. Tarikan itu semakin kuat. Jari-jarinya mulai licin. Satu persatu terlepas. Dan tepat ketika tangan terakhirnya hampir kehilangan pegangan, sesuatu berbisik sangat dekat di telinganya. "Kamu belum sahur." Tarikan itu mendadak berhenti. Sunyi. Hanya suara sungai kembali mengalir biasa. Asep tergeletak di lantai jembatan. Napasnya tersengal. Azan subuh mulai berkumandang. Kali ini normal, tidak terbalik. Perlahan ia bangkit. Di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Tidak ada wajah di sungai. Tidak ada sosok perempuan. Hanya satu hal yang tersisa. Di pergelangan kakinya. Ada bekas genggaman tangan. Biru kehitaman. Dan dari sela-sela jarinya yang gemetar, air menetes. Air sungai. Cerita belum benar-benar selesai. Karena ketika Asep sampai di rumah dan membuka kameranya yang tadi mati, ada satu file baru, berdurasi 3 menit. Padahal ia tidak pernah menyalakan rekaman lagi. Subuh itu, langit Ciamis berwarna kelabu pucat ketika Asep sampai di rumah. Bajunya masih lembab, napasnya belum sepenuhnya stabil. Ibunya mengira ia hanya begadang iktikaf di masjid. Ia tidak menjawab banyak, langsung masuk kamar, mengunci pintu. Tangannya gemetar saat membuka kamera. Benar, ada satu file baru. 13 menit. Timestamp-nya menunjukkan pukul 2.58 waktu Indonesia Barat, beberapa menit sebelum azan subuh. Padahal saat itu ia yakin kamera sudah mati. Ia menelan ludah. Klik, video terbuka. Awalnya gelap, hanya suara napas. Bukan napasnya, napas lain, berat, basah. Lalu gambar muncul perlahan. Angle kamera menghadap ke dirinya sendiri. Asep terlihat berdiri di tengah jembatan Cirahong. Diam, tapi ia tidak ingat pernah berdiri seperti itu. Dalam rekaman, tubuhnya tegak kaku, kepala menunduk, rambutnya meneteskan air. Dan ketika wajahnya terangkat, itu wajahnya, tapi bukan dirinya. Matanya kosong, bibirnya pucat, kulitnya kebiruan seperti terendam lama di air. Versi Asep dalam video itu menatap kamera, lalu tersenyum perlahan, dan berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Sudah dapat tempat. Video glitch, tampilan berubah. Kini kamera seperti berada di bawah jembatan, di dalam air. Dari dalam sungai terlihat siluet seseorang berdiri di atas jembatan. Itu Asep yang asli, sedang mencengkeram pagar, hampir jatuh, dan tangan-tangan pucat menariknya. Video berhenti mendadak, layar gelap, Asep terduduk lemas, tubuhnya dingin. Jika yang di atas jembatan adalah dirinya, lalu yang merekam dari dalam air siapa? Tiba-tiba, laptop menyala lagi sendiri. Video berlanjut tanpa ia sentuh. Kini memperlihatkan kamar Asep, real time. Sudut pengambilan gambar dari pojok ruangan. Asep bisa melihat dirinya sendiri duduk di depan laptop. Wajahnya pucat ketakutan. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Di dalam layar itu, di belakang Asep, ada sosok perempuan berdiri. Basah, diam, sangat dekat. Pelan-pelan sosok itu mengangkat tangan. Hampir menyentuh bahu Asep. Asep tidak berani menoleh. Di layar, tangan itu semakin dekat. Semakin dekat. Hingga seseorang mengetuk pintu kamar. "Sep, udah subuh. Sahur tadi nggak?" Suara ibunya lembut dari luar. Dalam layar, sosok perempuan itu berhenti. Wajahnya perlahan menoleh ke arah pintu. Ekspresinya berubah. Marah. Layar laptop mati total. Kamar kembali sunyi. Asep langsung membuka pintu. Cahaya pagi masuk. Suara ayam berkokok. Dunia terasa normal kembali. Ibunya menatapnya heran. "Kamu kenapa pucat banget?" Asep hanya menggeleng. Sejak hari itu, ia tidak pernah kembali ke jembatan. Kanal YouTube-nya ia hapus. Semua file ia format. Bekas genggaman di kakinya hilang setelah beberapa hari. Ramadan berakhir tanpa kejadian lagi. Namun, seminggu setelah Idul Fitri, seorang pemuda lain mengunggah video eksplorasi malam di jembatan Cirahong. Di menit ke-258.
Terlihat sosok pria berdiri di tengah jembatan, tinggi kurus, menunduk, bajunya basah. Ketika kamera pemuda itu menyorot lebih jelas, wajah pria itu terangkat, tersenyum. Wajahnya mirip Asep, tapi matanya kosong. Dan di kolom komentar, seseorang menulis, "Bang, itu yang berdiri di belakang kamu siapa?" Padahal, di video itu, pemuda tersebut datang sendirian. Dan sejak malam ganjil itu, setiap menjelang sahur di jembatan Cirahong, kadang terlihat seorang pria berdiri diam di tengah rangka baja, seperti sedang menunggu. Tamat.